Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Antonia Francisca Ayus Ningtyas dengan NPM 201111017, yang kedua Kairiana Wati NPM 201111005, yang ketiga Nanda Lutfia Idrus NPM 201111027, dan yang keempat ada Raudotun Nisa Arajab dengan NPM 201111010, dan yang terakhir ada saya sendiri, nama saya Nina Imratul Aziza, NPM 201111079. Baik, di sini kami dari kelompok 3 mendapat tugas yaitu tema yang berjudul dana pensiun. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa itu dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Nah, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja. Yang selanjutnya, pengertian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iriana Wati, NPM 201111005. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dana pensiun. Menurut OJK ada 2 manfaat dana pensiun yang bermanfaat di masa depan. Yang pertama adalah sebagai penyambung hidup atau bekal pensiun, yang selanjutnya sebagai modal usaha di masa pensiun. Selain itu, ada beberapa manfaat dana pensiun lainnya yang perlu diketahui. Pertama, sebagai biaya berobat di hari tua. Tidak bisa dihindari ya bahwa semakin tua usia maka semakin rentan kesehatan tubuh karena melemahnya imun dan akumulasi atau hasil dari pola hidup di masa muda. Di masa tua ada beberapa penyakit yang rentan untuk diderita seperti gangguan keseimbangan, koordinasi gerak, dan penurunan fungsi indera tubuh. Ya, sekarang saya akan menjelaskan manfaat dana pensiun yang kedua adalah mencegah lansia menjadi orang yang terlantar. Terlantar dalam hal ini maksudnya adalah kesulitan ekonomi, sosial, dan psikologis. Selain itu, dana pensiun juga berfungsi untuk menunjang kebutuhan hidup keluarga. Asumsinya adalah ketika semakin tua maka ada potensi untuk berpulang atau meninggal dunia. Jika sebelum memasuki masa tua, seorang sudah meninggal dunia, maka akan berdampak pada keluarga yang ditinggalkannya, sehingga dana pensiun itu sangat. Perkenalkan, nama saya Nanda Lutfia Idrus, NPM 2011027. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dana pensiun. Lembaga dana pensiun mengumpulkan dan mengelola iuran yang dibayar baik oleh peserta atau pemberi kerja. Tujuannya adalah agar pekerja atau karyawan dapat menjalani masa pensiun setiap bulan secara reguler. Adapun kontribusi iuran yang bersumber dari peserta atau pemberi kerja. Inilah yang membedakan dana pensiun dengan tabungan, asuransi, atau investasi pribadi lainnya. Program dana pensiun dapat dibagi menjadi 2. 1. Dana pensiun manfaat pasti. 2. Dana pensiun iuran pasti. Penyelenggaraan dana pensiun antara lain adalah 1. Dana pensiun pemberi kerja, 2. Dana pensiun lembaga keuangan. Selain itu, terdapat pula dana pensiun yang sifatnya wajib, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa manfaat dana pensiun lembaga keuangan adalah sebagai berikut. Manfaat dana pensiun untuk karyawan, tersedia perdana yang sudah pasti untuk hari tua. Adanya jaminan kesinambungan penghasilan di masa pensiun atau hari tua. Iuran dibukukan langsung atas nama pekerja. Iuran menjadi pengurang pajak penghasilan PPh 21. Hasil investasi bebas pajak sampai dengan manfaat program dibayarkan. Terpisah dari kekayaan perusahaan penyelenggaraan DPLK.
Manfaat dana pensiun untuk perusahaan: 1. Dapat memenuhi kewajiban pemberi kerja kepada karyawan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023. 2. Dapat menghindari masalah cash flow perusahaan di kemudian hari. 3. Iuran perusahaan dapat mengurangi pajak penghasilan Badan PPh 25. 4. Memiliki program employee benefits yang murah dalam segi pembiayaan. 5. Dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan, bersifat fleksibel. 6. Menjadi added value perusahaan di samping mempertahankan karyawan yang berkualitas. 7. Perusahaan tidak perlu repot mengelola investasi dana pensiun para karyawannya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Raudatunisa NPM 201111010, kelas B1 Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dana pensiun. Yang pertama yaitu pengelola yang ditunjuk. Seyogianya profesional, setia, jujur, serta mampu menyusun rencana dan berpikir jangka panjang. Selanjutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan. Dengan demikian para peserta dapat menikmati manfaat pensiun secara maksimal. Seluruh himpunan, iuran, dan hasil pengelolaan kekayaan investasi dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya, prorata menurut jumlah iuran dan masa kesertaannya. Selanjutnya yaitu biaya-biaya tetap atau overhead relatif rendah, karena umumnya peserta secara bersama-sama melalui mitra mandiri pemberi kerja memikulnya, sehingga akan memberikan dampak efisiensi yang tinggi akibat dampak skala ekonomis. Selanjutnya yaitu dana pensiun mempunyai prospek menjadi suatu lembaga keuangan dengan likuiditas dan solvabilitas yang tinggi, sehingga memberikan posisi tawar-menawar yang kuat dalam melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, keunggulannya yaitu untuk mengurangi resiko kematian atau kecelakaan dari peserta. Maka sebagian atau seluruh peserta dapat dipertanggungan dengan asuransi jiwa atau kecelakaan kepada perusahaan asuransi. Selanjutnya, manfaat pensiun dapat dinikmati secara berkala bulanan selama seumur hidup dengan jumlah yang sama bagi peserta dan bagi janda atau duda dari peserta, serta anak yatim piatu dari peserta sampai berusia 25 tahun. Yang terakhir, dana pensiun dapat mempunyai 3 fungsi yaitu yang terpadu, yaitu tabungan, asuransi, dan pensiun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dana pensiun. Yang pertama, pengelola yayasan dana pensiun masih banyak yang kurang profesional. Yang kedua, arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun. Lalu yang ketiga, banyak investasi dilakukan pada aktivitas tetap yang kurang produktif, tidak cepat menghasilkan. Yang keempat, arahan administrasi keuangan sebagai pedoman penatausahaan kekayaan dana pensiun kurang dipersiapkan dengan baik. Yang kelima, investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah. Yang keenam, beberapa manajemen yang statis dan kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun. Lalu yang terakhir adalah banyak pengelola merasa bangga dan terlena dengan kenaikan laba dan aset yayasan dana pensiun, tetapi kurang memperhatikan perbaikan manfaat pensiun sebagai tujuan pokok.